Kapal-kapal tersebut dibeli dalam kondisi baru dan bukan kapal bekas. Mengapa pemerintah RI memilih galangan Meyerwerf untuk pengadaan kapal-kapal penumpang Pelni? Beliau menjawab, selain produk Jerman terkenal, galangan kapal Jos L. Meyer ini berlokasi di Papenburg, Jerman, sangat jauh dari kesan sebuah industri galangan kapal, sebagaimana layaknya sebuah galangan kapal di Indonesia. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Wah, nggak terasa ya sudah memasuki 120 episode lebih. Ini baru serial series episode ya. Video ini tidak termasuk serial History of Kapal Pelni dan video beberapa kapal Pelni lainnya. Saya yakin dalam hati kecil kalian menyuarakan sebuah pertanyaan, kenapa sih kapal Pelni itu buatan Jerman? Apa alasannya beli kapal di negara Jerman? Kenapa tidak belinya di negara lain aja? Apa sejarah dari galangan Jos L. Meyerwerf ini sampai begitu mendunia? Oke, kita akan bahas di video ini. Jujur aja, ini sangat panjang sekali sejarahnya. Saat saya menulis materi ini sampai-sampai saya tertidur. Ya mungkin karena saya menulisnya di jam 4 subuh ya. Bisa dikatakan kalau materi ini adalah sejarah yang harus orang lain ketahui. Kali ini kita akan ngomongin tentang negara Jerman. Ngomongin tentang Jerman berasa kayak ngomongin kampung halaman sendiri. Tapi sayangnya saya lupa di halaman berapa letak kampung saya itu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Welcome aboard. Yang pertama, kenapa Pelni tidak beli kapal dari negara lain? Siapa bilang Pelni tidak pernah beli kapal dari negara lain? Itu ada KM Egon, KM Ganda Dewata, dan KM Tampomas II, itu aja kapalnya buatan Jepang. Terus ada kapal jetliner, itu juga buatan Norwegia. Terus ada KM Fudi, kapalnya buatan Italia. Dan KM Fudi itu satu-satunya kapal Pelni yang sangat elit dan punya lift yang ada di dalam kapalnya. Mungkin anak-anak muda atau orang baru tidak mengetahui rekam jejak pembelian kapal-kapal Pelni. Dan untuk kalian ketahui, dulu di tahun 50-an alias saat masih merintis awal karir, kapal pertama Pelni itu dibeli dari galangan Belanda, sebuah kapal hitam pertama yang bernama KM Tampomas. Untuk sejarah kapal ini sudah saya bahas, jadi tidak perlu saya jabarkan lagi di sini. Setelah pembelian kapal Tampomas, Pelni membeli 4 kapal dari galangan Gdansk, Polandia. 4 kapal tersebut berinisial SA, yaitu Sapudi, Salayar, Sangihe, dan Sawu. Keempat kapal ini berjenis kapal samudera dekat, yang artinya kapal-kapal tersebut mampu berlayar dengan durasi dan waktu jelajah yang cukup jauh. Rute kapal ini dari Indonesia menuju Timur Tengah, Kolombo, Bangladesh, Hong Kong, dan Taiwan. Selain kapal tipe SA, ada juga kapal dengan tipe TO, yaitu Togaran, Tomako, Tolando, Tombotu, Towuti, Tobelo, dan Tokala. Kapal ini melayari trayek samudera dekat seperti Hong Kong, Malaysia, Bangkok, Indonesia, dan Australia. Dari bentuk kapal ini, apakah kalian tidak merasa asing? Ya, bentuk kapal tipe TO ini mirip dengan KM Dubun Solo dan KM Ceremai yang memiliki tempat penyimpanan kargo di bagian belakang kapal. Selanjutnya di tahun 70-an, Pelni membeli kapal dari negara Norwegia.
Saat itu, kapal yang dibeli dari negara Norwegia yaitu kapal tipe I atau inisial awal I, antara lain kapal Inaran, Inabukwa, Isabella, Iweri, dan kapal Ikaguri. Selain itu juga ada kapal tipe SI atau inisial C yang juga dibeli dari negara Norwegia, antara lain kapal Simarito, Sitiung, Sidaursi, Sibolangit, Sianiri, Sindulang, Sibayak, Sibela, Sinopa, dan Silumba. Apa sih alasannya Pelni membeli kapal dari negara Norway, Polandia, atau Belanda, Bang? Di era tersebut, pemerintah Norwegia, Polandia, dan Belanda menjalin kerjasama kemaritiman dengan Indonesia. Setelah itu, baru dimulainya pembelian kapal pertama Pelni di Jerman pada tahun 1982 dengan KM Kerinci yang tiba di Indonesia pada tahun 1983. Di tahun 1959 akhir dan di awal tahun 1960-an, Pelni menjalin kerjasama pembelian kapal di galangan Jos Elmeyer Werft yang untuk pertama kalinya dengan series WA, yaitu kapal Watampone, Warisano, Watudambo, Wakolo, dan Wandebori. Kapal ini bertipe kargo penumpang. Selain itu juga, Pelni membeli kapal tipe N yang dibeli dari negara Jepang, yaitu KM Nukori dan KM Nubori. Kapal ini merupakan produksi Jepang pada tahun 1976. By the way, pembelian kapal Pelni dari negara Norwegia, Polandia, ataupun Jepang, kapal-kapal tersebut dibeli dalam kondisi baru dan bukan kapal bekas. Dan dulu, top speed atau kecepatan maksimum kapal-kapal buatan Belanda, kapal-kapal buatan Norwegia, itu di angka 12,7 knot. Di awal tahun 1980-an, barulah terjalin kerjasama serius antara Indonesia dengan Jerman, yaitu dengan galangan kapal Jos Elmeyer Werft Papenburg, Jerman. Galangan kapal Jos Elmeyer ini berlokasi di Papenburg, Jerman, sangat jauh dari kesan sebuah industri galangan kapal, sebagaimana layaknya sebuah galangan kapal di Indonesia. Di sana tidak ada tumpukan besi-besi bekas yang semrawut ataupun penempatan bahan baku atau material pembangunan kapal yang berserakan. Di sana terdapat hamparan lahan pertanian yang tampak sangat luas seperti lahan kentang dan jagung di sekitar galangan, membuat suasana industri galangan ini tidak ibarat sebuah gudang raksasa. Galangan ini berlokasi di pinggiran Sungai Ems yang airnya cukup jernih dan sangat bersih. Tidak jauh dari situ terdapat pula kawasan pemukiman penduduk yang rumahnya dibangun tertata rapi atau jauh dari kesan padat. Disinilah galangan kapal Jos Elmeyer membangun kapal-kapal besar maupun kecil yang dipesan dari sejumlah negara. Dari sisi kinerja, galangan kapal yang letaknya di kota kecamatan Papenburg, Jerman, bagian utara ini tergolong industri besar dan juga tergolong produktif jika dibandingkan dengan galangan kapal serupa di seluruh negara Jerman. Disinilah letak pesanan kapal dari Indonesia dibuat. Pesanan kapal pertama yaitu kapal kargo yang dibangun pada tahun 1959 akhir sampai 1961 awal. Kapal pertama yang dibangun dari galangan ini yaitu kapal tipe WA, yaitu KM Watudambo, Warisano, Wakolo, dan Wandebori. Selang beberapa tahun, pesanan kapal dari galangan kapal keluarga Meyer ini terhenti cukup lama. Kemudian pada tahun 1983, pemerintah Indonesia memesan satu kapal penumpang berkapasitas 1.000 sampai 2.000 penumpang, yakni KM Kerinci, yang merupakan kapal pertama. Selang 1 tahun kemudian, KM Kambuna kemudian dipesan dari galangan kapal ini, disusul dengan KM Rinjani, KM Umsini, KM Kelimutu, KM Lawit, KM Tidar, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Awu, KM Ceremai, KM Dobon Solo, KM Lauser, KM Binaya, KM Bukit Raya, KM Tilong Kabila, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Kelut, KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Labobar, dan KM Gunung Dempo. Galangan kapal Jos Elmeyer Werft ini
merupakan perusahaan yang seperti mutiara karena mampu merebut pasar pengadaan kapal di Eropa dan Asia. Dan buat Indonesia sendiri sebenarnya sangat memprioritaskan kapal buatan dari Joss L. Mayer ini. Sebab dari pengalaman, hampir semua kapal-kapal yang dioperasikan sekarang ini terbukti memiliki kualitas yang cukup bagus. Selain dari Jerman, pemerintah Indonesia juga mendapat tawaran dari negara Korea dan Tiongkok untuk pengadaan kapal. Namun, industri galangan di kedua negara itu tidak bisa menyediakan fasilitas pendanaan sebagaimana di Jerman. Akibatnya, sangat tipis kemungkinan Indonesia order pembangunan kapal ke Korea ataupun RRC atau Tiongkok. Meskipun kedua negara itu menawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Galangan kapal Mayer ini sudah ada sejak 230 tahun dan mempunyai tradisi sebagai perusahaan keluarga. Hubungan bisnis dengan Indonesia juga sudah terjalin sejak lama sekali, yaitu sudah hampir 50 tahun. Awalnya, galangan Mayer Werft ini adalah galangan kapal terbuka dan masih melakukan peluncuran kapal ke laut sampai di tahun 1997. Pada tahun 1988, galangan Joss L. Mayer Werft ini merenovasi dan membangun fasilitas galangan tertutup. Dan ini merupakan galangan kapal tertutup atau indoor terbesar di dunia pada saat itu. Kapal Pelni pertama yang dibangun di galangan tertutup ini adalah KM Tidar. Pada tahun 1991, Presiden Soeharto pernah mengunjungi galangan Joss L. Mayer ini atas undangan pemerintah Jerman dan inisiasi dari Pak B.J. Habibie. Sebagai informasi tambahan, Pak B.J. Habibie ini punya peranan penting dalam pembangunan kapal-kapal Pelni ini, karena beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jerman, khususnya dengan para presiden, kanseler, ilmuwan, dan industrialis di Jerman. Pak B.J. Habibie ini merupakan tokoh luar biasa dalam memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman. Pernah dulu di TV Pak B.J. Habibie diwawancarai dengan pertanyaan mengapa pemerintah RI memilih galangan Mayer Werft untuk pengadaan kapal-kapal penumpang Pelni. Beliau menjawab, selain produk Jerman terkenal handal dan kuat, karena galangan Mayer Werft ini mengkhususkan produk kapal-kapal khusus. Sejak era awal 80-an, pemerintah banyak memesan kapal-kapal dari Mayer Werft ini seperti Pelni untuk kapal penumpangnya dan PT Pupuk Sriwijaya untuk kapal angkutan pupuk curah. Itu semuanya merupakan kapal-kapal khusus yang dipesan pemerintah. Dan itu tadi adalah sejarah singkat mengenai galangan Joss L. Mayer Werft ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan share atau bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian jika kalian tidak suka dengan video ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.